Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yang dimana kami akan membahas mengenai sistem Enterprise Resource Planning atau ERP pada pendidikan tinggi, di mana kami akan meninjau literatur dan implikasinya. Kelompok ini terdiri dari saya, Muhammad Alvin Hilmi, dengan NIM 56, kemudian ada Muhammad Farid dengan NIM 70, dan Pramudia Taba Ananda dengan NIM 68. Bisa dilanjut. Baik, sebelumnya mari kita perkenalan dulu, di mana saat ini didapatkan data bahwa terdapat 60-80% dari API yang diterapkan pada pendidikan tingkat tinggi atau universitas gagal untuk memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Dari fakta tersebut, peneliti ingin menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan ERP, serta bagaimana ERP dapat menimbulkan kinerja yang baik. Sedangkan saat ini dunia pendidikan tinggi telah dipengaruhi oleh tren global yang juga memaksa mereka menggunakan ERP dan mulai meninggalkan sistem administrasi secara terpisah. Hal ini dikarenakan banyaknya ekspektasi dari para pemegang kepentingan seperti mahasiswa, dosen, serta pemerintah, di mana suatu pendidikan tinggi perlu untuk meningkatkan kualitas kinerja dan efisiensi dari universitas. Penelitian sebelumnya telah berhasil menemukan solusi untuk masalah di atas. Hanya saja masih belum menyentuh terkait tingkah laku pengguna, di mana pengguna masih belum memahami manfaat dari penggunaan ERP dalam kinerja karyawan instansi tersebut, yang harus tercermin pada hasil dan layanan instansi terkait. Nah, bagaimana kondisi saat ini, serta tindakan yang perlu dilakukan? Dalam penelitian tersebut dituliskan, di mana penerapan ERP pada universitas merupakan implementasi dengan jumlah yang signifikan. Hanya saja, tidak banyak orang melakukan penelitian ERP pada lingkungan universitas. Penerapan ERP di universitas dapat dikatakan sebagai penerapan yang cukup kompleks, di samping universitas merupakan lembaga profit serta non-profit. Universitas memiliki tingkat interaksi yang tinggi, seperti dengan kegiatan institusional, sedangkan mahasiswa menggunakan layanan e-learning guna untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Dari hal tersebut, timbul suatu pertanyaan, apakah sistem yang berjalan bekerja dengan baik? Yang kemudian timbul solusi untuk mempelajari dampak sistem ERP pada lingkungan kerja. Hasil, menurut salah satu studi di Australia, salah satu faktor kegagalan implementasi ERP adalah ketidakmampuannya instansi dalam memenuhi harapan kelompok pemangku kepentingannya. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pengetahuan tentang kesesuaian antara aplikasi ERP dan kebutuhan pengguna di institusi ini. Setidaknya dapat membantu menghindari kegagalan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antar sistem dan kebutuhan pengguna. Banyak penelitian implementasi ERP dan masalah terkait seperti prosedur implementasi, proses bisnis, dan hasil, meskipun studi ini membahas banyak masalah penting secara rinci, bahkan pemilihan vendor dan tim implementasi penelitian tentang sistem ERP di pendidikan tinggi masih dalam tahapan awal. Penelitian ERP yang ada telah mengabaikan sektor pendidikan tinggi di seluruh dunia, meskipun sebagian besar universitas telah menerapkan atau sedang dalam proses penerapan sistem ERP. Universitas berencana untuk memperbarui dan menginstal sistem perusahaan luas lainnya di masa depan.
Hal ini memerlukan panggilan untuk upaya penelitian lebih lanjut di bidang ini. Studi menyimpulkan bahwa sistem ERP diterapkan untuk meningkatkan layanan bagi mahasiswa, fakultas, serta staf. Namun, 50% dari implementasi ini melampaui anggaran dan jadwal waktu. Meskipun studi ini tidak memberikan perhatian pada perspektif pengguna. Studi ini meningkatkan kesadaran dan membuat beberapa kontribusi penting tentang ERP di lingkungan lembaga pendidikan tinggi yang mewakili salah satu sektor terpenting yang diinvestasikan dalam ERP untuk mencapai hasil yang berharga. Para peneliti baru-baru ini mulai menyelidiki faktor mana yang penting ketika menerapkan ERP di pendidikan tinggi dan faktor mana yang menyebabkan keberhasilan atau kegagalan. Bahwa pelatihan staf adalah proses yang sangat penting ketika menerapkan ERP di pendidikan tinggi untuk menuai lebih banyak manfaat dari sistem ini. Lalu ada ERP dalam pendidikan tinggi di Australia. Selama 20 tahun terakhir dan di masa yang akan mendatang, universitas-universitas di Australia telah dan akan mengalami perubahan besar. Universitas berada di bawah tekanan lebih sebagai akibat dari peningkatan jumlah mahasiswa dan peningkatan tekanan pemerintah untuk mereformasi struktur mereka, menurunkan biaya, dan mencapai efisiensi administrasi yang lebih besar. Pemerintah Australia telah menekankan universitas untuk bertindak lebih seperti bisnis, karena tingkat pendanaan telah berkurang secara signifikan. Tingkat kegagalan implementasi ERP sangat tinggi. Di antara hambatan lain yang ditemukan, masalah teknis dan faktor kritis, termasuk dukungan manajemen. Manajemen puncak, pelatihan, dan hambatan orang merupakan hambatan utama. Oleh karena itu, selama dekade terakhir, para peneliti menjadi tertarik pada sistem ERP, terutama pada faktor kegagalannya. Akibatnya, pekerjaan sebelumnya terkonsentrasi secara ekstensif pada faktor-faktor yang secara kritis mempengaruhi implementasi ERP dan berkontribusi pada keberhasilan sistem. Tren ini terus merugikan penyelidikan aspek pengguna sebagai faktor keberhasilan implementasi. Penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi dampak aktual dari sistem ERP pada kinerja penggunanya dengan menggunakan kerangka teoritis, dimulai dari proporsi bahwa sistem informasi tidak dapat dengan sendirinya mempengaruhi produktivitas. Dengan faktor efisiensi utama terletak pada cara orang menggunakan teknologi ini. Dengan demikian, pengguna sistem menjadi salah satu faktor terpenting dalam menciptakan manfaat dari teknologi tersebut. Namun, ada kekurangan penelitian yang didukung secara empiris tentang sistem ERP dan masalah kinerja pengguna. Ketiadaan ini menjadi faktor motivasi utama untuk mengevaluasi dampak ERP terhadap kinerja pengguna dengan cara mensurvei institusi pendidikan tinggi dari sudut pandang pengguna, mengakui pengguna sebagai instrumen yang mendorong nilai ERP, dan dengan keyakinan kuat bahwa pengguna ERP memang signifikan. Faktor pendorong keberhasilan implementasi dan kurangnya kepedulian terhadap pengguna sistem ERP dapat menyebabkan kegagalan implementasi. Meski tertinggal dari industri lain, pengguna sistem informasi di perguruan tinggi mengalami peningkatan. Namun, organisasi belum sepenuhnya merangkul sumber daya yang berharga dari sistem ERP. Jadi, untuk mewujudkan potensi hasil dan manfaat ERP dalam organisasi-organisasi ini, penelitian tentang kinerja pengguna, penggunaan sistem, dan kesesuaian SI telah diperlukan dan sangat dibutuhkan. Dengan demikian, kombinasi variabel evaluasi yang berbeda dan klasifikasi selanjutnya ke dalam dimensi dan faktor terstruktur dapat berkontribusi untuk membentuk model komprehensif yang membantu mengisi bagian penting dari kesenjangan pengetahuan.
dan mewakili langkah lebih lanjut dalam menyelidiki ERP dan dampaknya di lembaga pendidikan tinggi dan teori SI juga. Dengan demikian, karena fokus evaluasi ERP meluas dari aspek teknis untuk memasukkan aspek manusia, organisasi dan teknologi juga pentingnya ERP dan pengaruh terhadap kinerja pengguna akan terwujud. Dan dengan demikian, sejauh mana ERP memenuhi peran mereka untuk organisasi target yang akan diakui. Baik, selanjutnya ada conclusion and future direction, yaitu kesimpulan dan saran dari makalah ini. Adapun conclusion-nya yaitu manfaat dan dampak yang diberikan oleh sistem ERP perlu evaluasi yang ketat. Dengan demikian, mengevaluasi faktor paling kritis yang berpotensi menentukan dampak dari sistem ini sangat diinginkan untuk menjelaskan manfaat aktual yang dapat dicapai melalui sistem ini oleh pengguna dan organisasi karena dapat mempengaruhi hasil dan penyampaian pendidikan. Penghilangan model komprehensif untuk mengevaluasi dampak sistem informasi dan dimensinya terhadap kinerja pengguna masih menjadi masalah yang melekat di bidang SI, sistem informasi. Hal ini menjadikan pentingnya kebutuhan akan studi akademis yang baik, terutama di organisasi pendidikan tinggi, yang semakin berinvestasi setiap hari dalam ERP untuk meningkatkan kinerja dan hasil. Kesamaan berdasarkan tinjauan literatur ini, analisis aspek pengguna tidak ada karena kurangnya kerangka kerja konseptual. Kompleksitas sektor ini dan kompleksitas hubungan antara sistem ERP dan kinerja. Singkatnya, mendemonstrasikan manfaat dan dampak ERP menjadi tidak terhindarkan dari perspektif akademis dan praktis karena efeknya pada kinerja individu, tingginya biaya aplikasi, dan efeknya pada layanan dan hasil pendidikan. Pentingnya ERP dan kebutuhan akan lebih banyak penelitian telah ditekankan, terutama peneliti yang berkontribusi pada peran penting ERP. Masalah yang menjadi perhatian mendesak bagi penelitian dan praktisi IS sistem informasi telah ditangani. Dengan demikian, ada banyak alasan untuk memotivasi studi tentang ERP di sektor pendidikan tinggi, terutama di Australia, di mana sistem ini mengalami perubahan, adopsi, dan pengguna yang substansial. Adapun future direction yaitu saran dari penulis makalah ini yaitu institusi pendidikan tinggi bertahan di era sistem informasi dengan mengadopsi dan mengimplementasikan sistem ERP. Kebutuhan untuk mengevaluasi manfaat dan dampaknya terhadap organisasi dan individu semakin penting. Mempekerjakan sistem informasi di sektor ini sangat penting untuk keberhasilan dan efisiensi layanan karena sistem informasi merupakan faktor penting yang mempengaruhi staf, tugas, dan kualitas layanan dan hasil. Namun di sisi lain, kurangnya kerangka konseptual dan panggilan kritis untuk langkah-langkah yang divalidasi memerlukan lebih banyak penelitian di bidang ini dalam bentuk penelitian lebih lanjut yang memeriksa kesesuaian antara ERP dan output-nya dan persyaratan tugas di lembaga pendidikan tinggi. Ini berpotensi membantu organisasi dan praktisi, termasuk vendor, untuk menemukan jawaban dan penjelasan yang masuk akal tentang sejarah kegagalan sistem ERP di pendidikan tinggi. Untuk tujuan inilah, penyelidikan semacam itu akan membantu organisasi pendidikan tinggi sebagai praktisi dan profesional ERP, mengalihkan perhatian mereka dari faktor keberhasilan dan kegagalan saja ke elemen yang lebih penting seperti pengguna, tugas, dan sistem, dan juga mengalihkan pertimbangan mereka ke bagaimana elemen ini dapat meningkatkan manfaat ERP. Makalah ini pun menyarankan bahwa peneliti perlu memindahkan fokus dari perspektif teknis dan organisasi ke perspektif pengguna, serta dari implementasi dan faktor keberhasilan ke masalah yang lebih penting terkait dengan pengguna yang menciptakan nilai dan hasil dari sistem ERP. Terima kasih. Mungkin itulah makalah dari presentasi dari kelompok 1 tentang ERP. Apabila ada salah mohon maaf. Semua kesempurnaan hanya milik Allah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.